Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channelku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah ya. Di antara sekian banyak mitos, ramalan, dan cerita mistik yang hidup di tanah Jawa, nama Satrio Piningit adalah salah satu yang paling sering disebut. Hampir setiap generasi orang Jawa pernah mendengar kisah tentang sosok misterius ini. Seorang satria, pemimpin, atau manusia pilihan yang konon akan datang di masa penuh keguncangan untuk membawa perubahan besar. Ia digambarkan sebagai pemimpin adil, bijaksana, sekaligus kuat, yang mampu mengangkat harkat Nusantara menuju masa kemasan. Namun, muncul pertanyaan penting. Siapa tokoh pertama yang memperkenalkan konsep Satrio Piningit ini? Apakah benar berasal dari Raja Jayabaya di Kediri? Atau baru muncul dalam karya pujangga Jawa abad ke-11 seperti Ronggo Warsito? Atau bahkan merupakan hasil akumulasi cerita rakyat yang terus berkembang tanpa bisa ditelusuri satu orang pencetusnya? Untuk memahami ini, kita harus menelusuri perjalanan panjang tradisi ramalan Jawa, menelisik serat-serat kuno, hingga mendalami peran para raja dan pujangga yang menuliskannya. Asal-usul istilah dalam serat dan ramalan Jawa. Konsep Satrio Piningit muncul dari akar budaya Jawa yang sangat kuat dengan tradisi ramalan, jangka, dan serat. Naskah-naskah berisi filsafat, ajaran hidup, hingga nubuat. Kata satrio berarti ksatria, seorang pejuang atau pemimpin yang gagah berani. Sedangkan piningit berarti tersembunyi, tertutup, tidak menampakkan diri, atau disembunyikan. Maka, Satrio Piningit dapat dimaknai sebagai satria yang tersembunyi, menunggu waktu untuk muncul. Naskah-naskah Jawa seringkali memuat tokoh ideal yang akan datang di masa depan. Tokoh ini digambarkan sebagai pembaharu yang akan membawa rakyat keluar dari penderitaan. Dalam beberapa serat, konsep ini dikaitkan dengan masa penuh kekacauan. Ketika moral runtuh, pemimpin zalim, rakyat menderita, maka akan hadir sosok penyelamat. Salah satu sumber awal yang diyakini menyebut ramalan ini adalah Jangka Jayabaya, sebuah kumpulan ramalan yang dikaitkan dengan Raja Jayabaya dari Kerajaan Kediri abad ke-12. Raja Jayabaya, pencetus ramalan dan tokoh sentral Prabu Jayabaya, memerintah sekitar abad ke-12 M, adalah raja terkenal dari Kerajaan Kediri. Di luar perannya sebagai penguasa, ia masyhur sebagai raja bijaksana dan visioner. Masyarakat Jawa kemudian mengaitkan banyak ramalan kepadanya. Salah satunya adalah ramalan tentang datangnya zaman penuh penderitaan, zaman Edan, yang kelak akan diakhiri oleh hadirnya pemimpin adil. Disinilah konsep Ratu Adil dan Satrio Piningit mulai dilekatkan. Dalam Jangka Jayabaya, disebutkan bahwa Nusantara akan mengalami masa penjajahan bangsa asing, kekacauan moral, dan penderitaan rakyat. Namun, pada akhirnya, akan datang seorang pemimpin yang mampu mengembalikan kejayaan. Pemimpin itu sering dipahami sebagai Ratu Adil, raja atau pemimpin yang adil dan bijaksana. Sementara itu, istilah Satrio Piningit sendiri berkembang kemudian untuk menggambarkan sifat pemimpin tersebut. Ia lama tersembunyi, tidak dikenal, lalu muncul pada waktunya. Meski demikian, para ahli sejarah berpendapat bahwa teks asli Jangka Jayabaya kemungkinan besar telah ditulis ulang berkali-kali, ditambah dengan tafsir para pujangga generasi setelah Jayabaya. Dengan kata lain, mungkin Jayabaya memang disebut sebagai tokoh awal, tetapi konsep detail tentang Satrio Piningit baru diformulasikan pada masa-masa berikutnya. Para pujangga penerus, dari Ronggo Warsito hingga Sabdo Palon. Setelah era Jayabaya, konsep Satrio Piningit semakin menguat melalui karya-karya para pujangga Jawa. Mereka menulis ulang, menafsirkan, dan menambahkan detail-detail baru sesuai konteks zamannya. 1. Ronggo Warsito. Pujangga besar Surakarta ini dikenal melalui karyanya Serat Kalatidha dan Serat Sabdajati. Dalam tulisannya, ia menekankan tentang datangnya zaman kegelapan, keruntuhan moral, serta penderitaan rakyat. Namun ia juga menyinggung hadirnya sosok penyelamat yang akan memulihkan keadaan. Banyak orang kemudian mengaitkan tulisannya dengan konsep Satrio Piningit. Menariknya, Ronggo Warsito hidup pada masa kolonial Belanda,
sehingga tafsir ramalan ini sering dianggap sebagai kritik terselubung terhadap penjajahan. Sosok Satrio Piningit digambarkan sebagai harapan rakyat untuk bebas dari penindasan. 2. Sabdo Palon dan Naya Genggong. Tokoh legendaris ini juga sering dikaitkan dengan ramalan Nusantara. Menurut kepercayaan, Sabdo Palon adalah penasihat spiritual Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Ia disebut berjanji akan kembali setelah 500 tahun untuk menyaksikan kebangkitan Nusantara. Ramalan ini pun dipadukan dengan mitos Satrio Piningit, sehingga keduanya sering dianggap saling berkaitan. 3. Tradisi lisan rakyat. Selain teks tertulis, cerita tentang Satrio Piningit terus diwariskan secara lisan di desa-desa. Cerita ini bercampur dengan harapan rakyat akan hadirnya pemimpin adil. Bahkan pada masa pergerakan kemerdekaan, banyak tokoh nasional yang dianggap atau diharapkan sebagai perwujudan Satrio Piningit. Pertanyaan berikutnya, apakah Satrio Piningit benar-benar merujuk pada seseorang atau hanyalah simbol? Sebagai tokoh nyata, banyak orang percaya bahwa Satrio Piningit adalah figur nyata yang akan lahir pada waktu tertentu. Sosok ini seringkali dihubungkan dengan tokoh-tokoh sejarah. Misalnya, Pangeran Diponegoro sempat dianggap sebagai Satrio Piningit karena perjuangannya melawan Belanda. Begitu pula Soekarno, proklamator Indonesia, juga pernah dipersepsikan demikian. Sebagai simbol, di sisi lain, para peneliti budaya menafsirkan bahwa Satrio Piningit bukanlah individu tertentu, melainkan simbol dari idealisme masyarakat, kerinduan akan hadirnya pemimpin adil di tengah kekacauan. Maka, siapapun yang dia membawa keadilan bisa disebut sebagai Satrio Piningit oleh pengikutnya. Dari sini, jelas bahwa konsep ini sangat fleksibel, dan karenanya tetap hidup hingga kini. Konsep Satrio Piningit tidak berhenti pada teks kuno. Ia terus muncul dalam ceramah dan wejangan spiritual Jawa. Banyak guru kebatinan yang mengaitkan ajarannya dengan nubuat Satrio Piningit. Gerakan sosial politik. Di masa kolonial hingga awal kemerdekaan, tokoh-tokoh pergerakan sering diglorifikasi sebagai calon ratu adil atau Satrio Piningit. Budaya populer modern, buku, film, dan konten digital masih mengangkat sosok misterius ini, menunjukkan bahwa harapan terhadap pemimpin penyelamat masih mengakar dalam jiwa bangsa. Kesimpulan, siapa tokoh pertama? Jika kita tarik garis sejarah, 1. Jayabaya adalah tokoh pertama yang disebut-sebut memperkenalkan ramalan tentang pemimpin adil yang akan datang. Namun, istilah spesifik Satrio Piningit kemungkinan besar berkembang kemudian. 2. Pujangga seperti Ronggo Warsito, yang kemudian memperkaya konsep ini, memberi warna baru sesuai konteks zamannya. 3. Tradisi rakyat memperluas dan menghidupkannya hingga hari ini, menjadikan Satrio Piningit bukan sekadar tokoh, melainkan harapan kolektif. Dengan demikian, tokoh pertama yang dianggap memperkenalkan konsep Satrio Piningit adalah Raja Jayabaya dari Kediri. Meskipun detail-detailnya lahir dari tafsir para pujangga penerus.